Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari ini ya. Kenapa gua bilang selamat pagi? Karena gue bikinnya ini pagi-pagi sekali karena kita lagi semangat setelah berapa minggu nggak ada update video. Seperti yang saya janjikan di video-video sebelumnya, akan ada selingan tentang cara pembuatan website ya. Kalau kalian lihat di layar kalian kali ini, sekarang ada wajahku ya. Kemarin-kemarin aku nggak pakai wajah, tapi kita coba pakai warin wajah ya. Karena kenapa kemarin aku nggak pakai wajah? Karena pertimbanganku di dalam videoku tuh sudah penuh, ada info-info di sebelah kanan ya, yang sudah donasi dan sebagainya. Terus kalau tak tambahin wajahku, sepertinya sedikit menutupin area layar kalian ya. Tapi nggak tahu, nanti kalian komen aja kalau memang cocok mau pakai wajah seperti ini ya. Akan tak lanjutin pakai wajah, tapi kalau itu mengganggu layar kalian, karena ada beberapa tutorial yang mungkin mengganggu sekali kalau ada wajahku, jadi nanti tetap aku bikinnya kondisional ya teman-teman ya. Mana yang perlu pakai wajah dan mana juga yang nggak perlu. Tapi kalau kalian pengennya tetap pakai wajah, ya nggak apa-apa juga. Ya wajahku ya seperti ini aja. Oke. Di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Deseno Digital akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat website tanpa harus jago coding seperti kalian ya, seperti yang muncul di layar kalian ya teman-teman ya. Ini adalah cara membuat website tanpa harus jago coding. Jadi teman-teman semua itu intinya dalam video tutorial yang akan saya bikin, kalian bisa menjadi apapun, kalian bisa menjadi sesuatu yang pengen kalian tekunin. Yang penting kalian mau belajar, yang penting kalian mau berusaha lebih keras daripada teman-teman kalian yang lain. Kuncinya itu aja ya. Saya selalu ingatkan, kalau kita tidak mempunyai pendidikan yang bagus ya, kita harus merelakan waktu kita untuk belajar 2 kali lipat lebih giat daripada mereka yang memiliki pendidikan yang bagus. Itu aja. Kalau kita sudah tidak punya pendidikan yang bagus, terus kita tidak mau belajar, ya sudah, kita akan tenggelam dalam keadaan, kita akan tenggelam dalam kondisi apapun itu. Oke teman-teman. Karena bermimpi, karena hanya sekedar bermimpi tanpa berusaha, itu hanya omong kosong ya teman-teman ya. Itulah yang harus kita pahami. Karena saya dulu adalah pemimpi ulung. Sorry kalau ada sedikit-sedikit batuk karena agak sedikit down kondisi karena musimnya pancaroba. Oke, karena saya dulu adalah pemimpi ulung yang tidak mau bekerja keras tapi pengen hasil yang maksimal, dan ternyata itu hanyalah ilusi. Oke, anyway, kita lanjut aja ke tutorialnya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat tadi saya jelaskan, ini adalah cara membuat website tanpa harus kita jago coding ya. Ada beberapa cara di dunia ini untuk membuat sebuah website. Kalau zaman dulu ada beberapa teman juga yang beranggapan bahwa membuat website itu sangatlah sulit ya. Dan kali ini semoga tutorial ini bisa membantu atau mempermudah pemahaman kalian tentang bagaimana cara membuat website. Sebenarnya tutorial-tutorial membuat website di luar sana banyak sekali, tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa setiap video itu mempunyai pasarnya masing-masing dan mempunyai kecocokan masing-masing ya. Kalau kalian mungkin cocok dengan penyampaian dari si A, ya kalian lanjutkan aja di si A. Kalau cocok dengan penyampaian saya, ya kalian lanjutkan nonton video-video saya, dan saya ucapkan terima kasih sekali atas support-support kalian. Ya, kembali lagi. Jadi pada pembahasan kali ini saya tidak langsung memberikan tutorialnya, tapi saya akan membagi part per part ya teman-teman ya. Mungkin nggak selama tutorial, tidak seperti tutorial membuat server GTA yang sampai sejam-sejam, kayaknya nggak sampai selama itu. Tapi akan saya bagi per part, karena video tutorial yang kita buat website ini itu memang bisa dibagi part per part, jadi nggak sampai langsung sejam. Sebenarnya juga bisa dikompilasi ya, tapi nanti jadinya terlalu banyak sekali, jadi nanti kalian bingung untuk ngikutinnya sampai mana. Jadi saya bagi per part, dan kali ini partnya adalah khusus introducing ya, anjay bahasa Inggris. Jadi perkenalan ya. Ini adalah intro sebagai pembuka. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia itu hanya 6% usaha yang sudah memiliki website teman-teman ya. Ini saya cari
ya, source-nya adalah perbandingan dari yang muncul di Mbah Google, karena saya adalah guru terbaik, saya adalah Mbah Google. Jadi saya sudah tanya ya. Jadi hanya 6% di Indonesia yang sudah memiliki website. Berarti ada 94% usaha termasuk UMKM ya, usaha kecil, usaha besar di Indonesia yang yang belum memiliki website ya. Karena 6% sudah memiliki website, berarti masih ada 94% yang belum memiliki website. Jadi ini sangat menarik sekali tentunya buat kita pelajari, karena market share-nya masih sangat luas teman-teman ya. 94% itu kalau di seluruh Indonesia itu hampir ya 5 jutaan usaha, mungkin bahkan lebih ya teman-teman. Dan peluang-peluang ini yang harusnya mulai kita manfaatkan. Karena apa ya? Karena itu tadi, bahwa mindset dari teman-teman kita yang lain atau teman-teman di luaran sana yang menganggap bahwa cara membuat website itu adalah hal yang sulit yang mereka lakukan, dan mereka berpikir harus memiliki kemampuan coding untuk membuat sebuah website. Ya tentunya kemampuan coding itu diperlukan ya, tapi tidak selamanya kita harus memiliki kemampuan coding yang bagus, karena pada nyatanya di era pertumbuhan era telekomunikasi, pertumbuhan digital itu sangat pesat sekali, dan semakin kesini ya, semakin tahun semakin bertambahnya tahun itu banyak platform penyedia jasa untuk membuat website secara mudah, simpel dan cepat ya. Kalau kita dulu mungkin dengan pengkodingan kita perlu waktu seminggu bahkan 2 minggu untuk membuat sebuah website yang utuh. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini kita hanya bisa membuat website dengan hitungan hari, minggu, atau bahkan mungkin hitungan jam ya. Kalau teman-teman yang sudah expert mungkin dalam hitungan jam dia sudah menjadi sebuah website yang utuh. Ya, oleh sebab itu saya bikin video tutorial ini dengan harapan teman-teman semua mulai masuk ke ceruk-ceruk celah-celah cuan nih ya, karena tidak dipungkiri juga bahwa saya Papa Noob Gaming ini dulunya adalah seorang pekerja tambang, kemudian pindah lagi bekerja, intinya ikut corporate, dan pada akhirnya memutuskan untuk resign membuat usaha sendiri, yaitu di bidang digital ya, entah itu website, entah itu desain, dan semuanya dipelajari secara otodidak. Dan juga belajar dari istri juga, karena istriku basicnya adalah seorang desainer. Jadi aku sedikit banyak belajar desain dari istriku juga, dari tutorial juga, dan dari teman-teman dan pengalaman ya tentunya. Kali ini akan saya bagikan cara pembuatan websitenya, dan jadi kita pelajari nantinya itu ada beberapa part ya teman-teman ya. Yang pertama itu basic ya, menjelaskan tentang dasar-dasar apa itu website, kemudian cara pembuatannya seperti apa. Yang kedua kita belajar tentang konsep-konsep dasarnya ya, konsep-konsep dasar cara membuat website. Kemudian yang ketiga kita pelajari cara instalasinya, apa saja yang diperlukan, apa saja yang dipasang. Kemudian keempat web creation ya, bagaimana membuat sebuah website itu setelah kita memiliki data-datanya, kita tahu apa tujuan membuat website itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah topik UI dan UX ya, user interface dan user experience. Ini banyak sekali yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar pun juga memerlukan seorang user interface dan user experience ya, UI atau UX teman-teman. Jadi harapannya dengan adanya tutorial ini teman-teman semua mulai menekuni bidang baru atau mulai ke ceruk-ceruk cuan yang sekarang ini market share-nya masih besar sekali ya. Sebagai freelancer mungkin, atau memang teman-teman mulai menekuni dunia ini ya sebagai web developer, itu semoga harapan saya banyak teman-teman semua yang mulai aware terhadap digital ya, melek terhadap digital. Dan tentunya yang saya share adalah cara-cara yang tanpa kalian harus jago coding, tanpa ahli coding sekalipun kalian bisa membuat sebuah website ya, entah itu yang minimalis, entah itu yang rumit sekalipun. Dan juga yang terakhir adalah cara pemasaran website marketingnya, bagaimana kalian menawarkan ke pasar ya, dari hasil kalian yang kalian buat, dari pengalaman, dari experience kalian menawarkan ke pasar, sehingga orang-orang di luaran sana mengerti bahwa Anda adalah seorang freelancer web developer ataupun seorang yang bekerja membuat website. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Oke, jadi lanjut yang kedua ya. Kalau kalian lihat di sini cara membuat website ya. Seperti yang kalian ketahui, pasti banyak dari kalian yang berpikir bahwa yang sudah saya terangkan tadi ya teman-teman, bahwa ya tentunya tidak semua, bahwa membuat website itu sulit, harus paham coding yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya itu memang perlu, tapi di era sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang seperti kalian lihat, ada Laravel, ada WordPress, ada Drupal, Wix.com, Joomla, HTML, CSS dan sebagainya. Itu adalah platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah ada, yang itu bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah website ya teman-teman. Ya, yang tadinya terlihat sulit, kalian harus paham coding, harus paham HTML, kalian harus paham CSS. Kemudian sekarang dipermudah dengan platform-platform ini yang sekarang muncul ini, dan itu pilihannya banyak sekali. Tapi dalam tutorial kali ini saya akan menggunakan WordPress ya, karena nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Laravel, Drupal, Joomla dan platform-platform lainnya, kalian tetap bisa gunakan itu ya, karena kembali lagi semua developer ya, semua developer program itu memiliki platform kesukaan masing-masing ya, di mana mereka lebih nyaman mengerjakannya, di mana mereka sudah terbiasa menggunakan platform yang mana dan sudah hafal. Itu kembali lagi ke teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video ini atau baru tahu cara membuat website, pada video kali ini saya hanya menggunakan memberikan tutorial dengan menggunakan WordPress ya teman-teman. Jadi kenapa kok saya menggunakan WordPress? Jadi nanti di video di slide selanjutnya itu kita menjelaskan ya di sini kenapa saya akan menggunakan WordPress. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan cara kerja dari sebuah website dulu teman-teman ya. Jadi sebuah website itu ada 3 hal mendasar yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah domain ya, domain atau nama. Kalau dianalogikan website itu seperti toko McDonald yang kalian lihat di layar kalian seperti ini ya. Jadi domain atau nama itu seperti .com, .org, .id itu adalah nama, papan nama ya. Kalau di toko yang kalian lihat ini seperti McD, itu adalah papan nama. Itu adalah sebuah cerminan atau sebuah informasi terhadap masyarakat ya, teman-teman semua yang ingin mencari warung kalian. Jadi kalian pasang nama, ada .com, .org, .id, dan ini adalah berbayar. Jadi nama domain ini itu berbayar. Kalian bisa beli dimanapun ya. Kalian bisa beli di Hostinger, kalian bisa beli di penyedia jasa lainnya. Itu kalian bisa beli, nanti kalian bisa pilih. Dan ini harganya per tahun ya, ada yang dari 100.000 per tahun sampai harganya jutaan per tahun. Tergantung dari penyedia domain tersebut ya, harganya bervariasi. Tapi biasanya kalian untuk pemula itu kita bisa ambil dari harga yang paling murah dulu, atau tentukan juga kalian mau menggunakan .com, .org atau .id, karena untuk peruntukannya masing-masing. Kalau nggak salah ID itu untuk instansi, kemudian ORG itu untuk organisasi, dan .com biasanya yang sering banyak kita temuin ya, kayak Tokopedia, kemudian www.apa.com dan sebagainya. Itu adalah sebagai papan nama. Nah, yang kedua adalah si website itu sendiri. Jadi website itu adalah kita analogikan sebagai bangunannya teman-teman ya. Jadi di dalam bangunan toko yang kita punya itu ada kursi, ada makanan, ada isinya lah ya, ada isinya, ada dapurnya. Dimana kalau di website kita sebut itu sebagai front end dan juga ada back end. Dimana front end itu adalah untuk menampilkan semua apa yang kalian jual ya, apa yang kalian jual, dan juga back end adalah sebagai tempat pengolahan atau tempat memasak ya, untuk ditampilkan di layar depan di front endnya. Jadi di website itu ada 2 jalur ya, kalian mau jalur sebagai front end, ada sebagai back end ya. Tapi nanti itu kalian akan memahami itu seiring berjalannya nanti pada saat kita pembuatan ya.
Jadi yang kedua adalah itu, yang pertama adalah domain. Kita perlu domain sebagai papan nama dari toko kita ya. Kemudian kita harus mempunyai tokonya, yaitu kita harus punya websitenya ya. Di dalam website ini terserah ada website portofolio, ada website toko online, kemudian ada website company profile, banyak sekali di mana isinya adalah tentang yang berkaitan dengan apa yang kita papan iklan kita gitu ya. Kalau memang namanya kayak tokopedia.com, dia toko online, berarti website isinya adalah tentang penjualan barang-barang dan sebagainya. Ya, kalau dia tentang company, kalau sebuah instansi mungkin dia isinya ya dari front end-nya itu adalah informasi-informasi profile dari company itu sendiri ya. Dan kemudian yang ketiga ini adalah yang paling penting, yaitu web hosting. Jadi kalau dianalogikan, kalau kita pengen punya sebuah bangunan rumah makan, maka kita memerlukan sebuah lahan untuk menaruh si bangunan yang sudah kita buat, yang kita inginkan, dan juga si papan pengumuman tadi teman-teman ya. Tanpa adanya web hosting kita tidak bisa mendirikan sebuah website, kita tidak bisa membangun sebuah website untuk kita kita share kepada masyarakat luas. Dan web hosting itu sendiri harganya bervariasi 300 sampai 500 ribu per tahun, bahkan ada juga yang berjuta-juta bahkan puluhan juta, tergantung kebutuhan dari kita sendiri ya, dari si owner nih. Ibaratnya kita ownernya, kita mau beli lahan seluas apa, tentunya dengan ukuran lahan yang luas ya, dengan web hosting dengan kapasitas yang tinggi, kita bisa membangun banyak-banyak gedung untuk dibangun sebuah website. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sama, analoginya adalah seperti ini ya, seperti kita memiliki lahan, kita bangun McDonald, kemudian kita pasangin papan iklan ya. Dengan lahan yang luas, maka kita bisa membangun beberapa stand-stand makanan. Begitu juga dengan web hosting ini, dengan web hosting yang memiliki kapasitas yang tinggi ya, RAM yang besar, itu kita bisa membangun banyak-banyak website dalam satu hosting ya. Terus kalau dibilang web hosting itu apa? Jadi web hosting itu ibaratnya kita menyewa sebuah komputer ya, yang bisa online 24 jam, karena nggak mungkin kita menggunakan PC kita sendiri, kita gunakan sebagai lahan untuk membangun sebuah website, karena tentunya website kan tidak mungkin online dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi website itu harus online 24 jam. Nah, dengan kita menyewa si web hosting ini, yaitu layanan pihak ketiga, dia yang mempunyai server-server PC yang terkelola dan terpusat di suatu tempat. Kemudian kita menyewa, dan itu akan bisa running selama 24 jam tanpa mati ya teman-teman. Jadi website kalian itu bisa dicari orang kapanpun, dari mungkin jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, kapanpun orang pengen cari website kalian, itu mereka bisa searching di Google dan bisa langsung menemukan website kalian. Kan nggak lucu kalau website kalian hanya online jam 7 sampai jam 5, yaitu tidak memenuhi standar ya teman-teman. Karena namanya website itu adalah tetap bisa jalan walaupun kita tidur, walaupun kita tidak kelola, websitenya tetap jalan, orang bisa tetap mengunjungi, orang tetap bisa berbelanja, dan kalian tinggal merespon apa yang orang inginkan dari website kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Terus mungkin dari teman-teman semua itu ada yang bertanya ya, nanti biasanya teman-teman itu ada yang tanya, Mas, emangnya orang mau kalau kita bikin website itu nggak pakai coding, Mas ya? Itu nanti jawabannya di belakang, jadi kalian nggak usah khawatir. Pasti semua, saya dulu pertanyaan juga seperti itu, emang mau orang, dan tapi kenyataannya ya memang orang mau gitu, orang mau beli, yang penting hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, dan ini adalah comparison ya, CMS Comparison Chart 2015. Ini saya ambil dari itu juga, dari Google juga. Jadi kenapa alasan saya memilih WordPress sebagai platform yang saya gunakan untuk membuat website ya. Release on itu WordPress, Joomla, dan Drupal. Ini di Google hanya membandingkan 3 platform yang paling familiar, paling banyak digunakan ya.
Ini kalau WordPress rilis tahun 2003 itu barengan dengan Joomla, dan Drupal lebih dahulu ya, dia 2001 teman-teman, 2001. Kemudian jumlah downloadnya, kalau dilihat dari jumlah downloadnya, WordPress sebanyak 160 juta download ya platform ini, Joomla 50 juta, kemudian si Drupal hanya 15 juta, walaupun dia lebih dahulu ya, lahirnya lebih dulu, tapi WordPress itu dapat mengambil banyak peminat ya tentunya. Kenapa? Dari nomor 3, number of website ya, 2015 tercatat 74 juta website di seluruh dunia itu dibuat menggunakan WordPress. Ya, jumlah hanya 2,8 dan Drupal hanya 750 ribuan sekian ya teman-teman. Oke, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa banyak sekali yang menggunakan WordPress. Tentunya di sini kalau kita lihat market share-nya masih 65% ya, jumlah 13% dan Drupal 8%. Nah, dari penggunaan sebuah platform ya, pembuatan website, yang harus kita perhatikan adalah free theme dan free plugins ya. Di sini tercatat ya, ini kalian lihat tema ya, tema free-nya itu 3000 lebih, sedangkan jumlah hanya 1000 dan Drupal hanya 2000. Dan ini yang paling menarik, free plugins, karena kalau kita menggunakan aplikasi atau platform seperti ini, kita tentunya memerlukan plugin ya, atau tambahan-tambahan source yang akan kita gunakan dalam pembuatan website nantinya. Jadi ini nanti juga kalian juga akan memahami dalam proses pembelajaran selanjutnya. Di sini ada free plugin, yaitu 36.000 lebih plugin yang gratis yang bisa kita gunakan dalam pembuatan website yang akan kita tawarkan ke konsumen. Ya, ini sangat penting sekali ya, kita harus perhatikan pluginnya. Dengan banyaknya plugin berarti kita bisa membuat berbagai macam model, berbagai macam bentuk website sesuai keinginan kita ya, termasuk online shop, termasuk website-website berbasis kayak tutorial-tutorial seperti itu ada juga ya, pelatihan-pelatihan seperti itu juga. Ini sudah tercover di dalam WordPress. Makanya kenapa saya memilih WordPress sebagai pembuatan tutorial, dan yang saya gunakan juga untuk pengerjaan dari customer saya itu karena alasannya pluginnya yang begitu banyak, 36.000 teman-teman. Dari jumlah ada 5.000 dan Drupal 26.000 ya, selisih 10.000, dan ini sekarang masih terus bertambah teman-teman ya. Kemudian di sini open source, semua open source, dan installation time-nya itu hanya membutuhkan waktu 5 menit ya, dibandingkan pesaingnya yaitu Joomla dan Drupal. Kemudian technical expertise. Nah, technical expertise ini perlu kita pahami juga bahwa ketika di sini dicantumkan not required ya, berarti tidak terlalu diperlukan bahwa kalian mempunyai kemampuan dalam hal teknikal seperti HTML dan CMS dan lain-lainnya. Itu sangat berarti sekali bahwa bisa dikatakan orang yang tidak ngerti coding pun itu akan bisa membuat sebuah website yang utuh hanya dengan menggunakan WordPress. Itu teman-teman ya. Ini sudah, kalau yang dua ini masih required, berarti dalam proses pembuatannya itu masih membutuhkan skill dari kemampuan teknik itu pemahaman tentang pengkodingan. Jadi seperti itu ya. Berarti kalau untuk pemula seperti kita, seperti saya saat ini juga masih pemula dalam pembuatan website, itu sangat cocok sekali ketika kita menggunakan platform dari WordPress ini. Oke, jadi di 2022 setelah saya searching itu 37% WordPress market share itu masih ada teman-teman ya. Jadi di sini sudah meningkat sekali ya, ada 62% WordPress market share CMS percentage. Jadi semua website sekarang menggunakan WordPress. Kemudian ada 455 juta WordPress di seluruh dunia, website di seluruh dunia itu menggunakan WordPress teman-teman. Ini sangat gila sekali. Kemudian di sini top 10 WordPress usage statistik ya, karena ada 10
statistik kenapa orang memilih menggunakan WordPress ya. Tentunya WordPress powers 37% of all website ya. WordPress memiliki kekuatan 37% website on internet di 2021 ya. Berarti ada di tahun 2021 itu 37% website itu menggunakan WordPress ya. Artinya that means 10% more than in 2016, yaitu 10% lebih banyak dibandingkan di tahun 2016, di mana mereka hanya 25% dari seluruh website di dunia ya. Kemudian WordPress power over 13 times the number of CMS website. Jadi power dari WordPress ini 13 kali lebih banyak dibandingkan kalau di-compare dengan jumlah ya. Jumlah yang tadi kalian lihat di sini ya. Ini jumlah. Itu adalah 13 kali lebih banyak penggunaannya dibandingkan jumlah dari the second most popular CMS host. Jadi dari platform yang terpopuler kedua, yaitu jumlah, WordPress masih berada di puncak tertinggi ya. Di WordPress ya, you can use WordPress in 60 languages. Oke, kalian bisa menggunakan 60 bahasa di dalam WordPress ya. Bahasa ini 60 bahasa teman-teman ya. Itu banyak sekali. Though 70% of content published with WordPress is in English ya. Tapi 70% konten dipublikasikan menggunakan WordPress dalam bahasa Inggris teman-teman. The last version WordPress 5 has been download over 7.1 million times. Berarti versi terakhir, versi kelima dari WordPress sudah di-download sebanyak 7,1 juta kali. WordPress register WordPress register over 1.1 million new domains every 6 months. Setiap 6 bulan terdapat domain-domain baru yang didaftarkan dengan menggunakan WordPress sebanyak 1,1 juta ya, setiap 6 bulan. Itu berarti per bulannya lumayan lah ya, banyak teman-teman. People search for WordPress keyword ya 2.940.000 kali setiap bulannya ya. Google mendapatkan 2,28 juta hasil ketika kalian mengetikkan keywordnya WordPress. Jadi WordPress itu setiap bulannya itu dicari orang sebanyak 2.940.000. Sebanyak itu dalam satu bulan teman-teman ya. Dan Google akan menyediakan 2,28 juta hasil pencarian dengan menggunakan keyword WordPress. Itu banyak sekali ya. Berarti kalian dimudahkan dengan banyaknya hasil di Google. Berarti kalian dimudahkan untuk mencari sumber informasi. Itu yang penting. Kalau kita belajar, kita cari sumbernya, apakah banyak orang yang membahas ini. Karena kalau enggak, se-expert apapun platform itu, kita juga akan kesulitan. Karena kita tidak memahami apapun dan kita perlu sebuah bimbingan. Itu ya teman-teman. Oke, of the most visited website, WordPress power 38, making its market share of top 10.000 situs even higher than its overall market share. Ini kunjungan ya, yang dikunjungin WordPress itu 38% ya, lebih tinggi dibandingkan dari platform-platform lainnya. Oke. WordPress has over 54.000 plugin. Ini udah naik lagi karena ini aku download searching ini di 2022. Sebelum aku bikin video ini saya pastikan lagi kalau di 2015 itu kan 36.000. Jadi sekarang sudah naik menjadi 54.000 plugin tersedia ya, available with total 1,5 juta download di antaranya. Berarti plugin-plugin ini sudah di-download, ada juga di antara plugin 54.000 ini itu reach-nya ya, ada yang sampai 1,5 juta download ya. Jadi ini sangat membantu sekali karena kita perlu plugin. Untuk plugin itu ibaratnya aplikasi-aplikasi tambahan ya. Kalau di HP itu HP kita Android, kemudian plugin itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Semakin banyak aplikasi yang kita gunakan, maka
eh, platform tersebut itu semakin populer, karena semakin banyak yang kompatibel maka semakin dimudahkan saat kita bekerja membuat sebuah website. Seperti itu. WordPress gets 20 billion page view each month. WordPress mendapatkan 20 juta views di halamannya setiap bulan. And when combined all of the blog it powers get about 400 million views per month. Dan kalau digabungkan ya keseluruhan websitenya dia dan blog-blognya itu dilihat 400 juta kali bos per bulan. Ini sudah banyak sekali ya. WooCommerce, WordPress most popular e-commerce plugin has a 25 market share and generates 7% of all online sales including those from low traffic website ya. Jadi WooCommerce itu adalah sebuah plugin untuk membuat sebuah website online shop. Jadi kalian bisa membuat online shop sendiri, nanti akan ada tutorialnya juga. Tapi pada saat tutorial ini kita bikin sebuah website sederhana yang hanya memiliki satu page dulu ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Jadi nanti kita akan bertahap, setelah satu page kita bikin video tutorial untuk membuat website e-commerce, membuat website blog, kemudian membuat website company profile dan sebagainya dan sebagainya. Dan WooCommerce ini adalah salah satu plugin yang populer sekali. Ini juga yang saya gunakan untuk membuat website e-commerce juga, tapi belum rilis, masih dalam proses. Ini sangat memudahkan kita sekali untuk membuat sebuah website jual beli ya, kayak Tokopedia seperti itu. Itu sangat gampang sekali teman-teman, dan market share-nya masih luas sekali. Kemudian ini sangat menarik sekali tentunya ya. Nah, ini juga masih statistik ya. Jadi WordPress power 62% of all CMS website. Jadi 62% dari keseluruhan platform yang ada mereka menggunakan WordPress teman-teman. Ya, 13 kali lebih banyak daripada Joomla or Shopify ya yang ada di dunia, seluruh platform pembuatan website yang ada di dunia ini. Kemudian WordPress is over 54.000 plugin, yang tadi saya bilang dia punya 54.000 plugin. Kemudian WordPress user make 27 new post each second, jadi 27 post baru ya setiap detiknya. Kemudian with the top 1 million website, WordPress power 33.72% of them. Jadi dari 1 juta website yang tersedia, 33%, anggaplah 34% itu menggunakan WordPress. Kembali lagi saya menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di depan, Bang, apakah customer mau ya, apakah konsumen mau menggunakan jasa kita yang hanya menggunakan WordPress dan kita juga nggak jago coding? Yang perlu teman-teman perbaiki, yang perlu teman-teman pahami dari sebuah konsep penjualan ya, sebuah customer, sebuah konsumen itu tidak mau tahu bagaimana cara kalian membuat, apa yang kalian lakukan pada saat membuat. Yang penting yang kalian tawarkan adalah apa yang kalian buat, apa yang kalian tawarkan bisa sesuai dan cocok dengan kemauan si pembeli, si konsumen, si customer kalian teman-teman. Jadi entah kalian menggunakan WordPress, entah kalian menggunakan coding, entah kalian menggunakan platform apapun itu, kembali lagi adalah hasil akhir dari apa yang kalian sajikan. Pertama, sesuai atau tidak dengan keinginan konsumen kalian ya. Yang ketiga, mudah dioperasikan atau tidak, enak dilihat atau tidak. Yang ketiga adalah waktu ya. Kalau kalian menggunakan coding bisa membutuhkan waktu seminggu, kemudian kalian menawarkan menggunakan WordPress hanya butuh waktu 3 hari, 4 hari, lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan coding. Pasti ada pertimbangan sendiri dari konsumen kalian. Kalau hasilnya sama-sama bagus, hasilnya sama-sama bisa mengcover atau memenuhi kebutuhan dari konsumen kalian ya, itu mereka pasti milih efisiensi waktu. Itu pasti sekali teman-teman ya. Tentunya harus diimbangi dengan experience banyak membaca, kemudian mengcompare, ikutin komunitas, kemudian kalian bisa sharing
ya kalian bisa mencari penilaian ini websitenya gimana, kurangnya gimana, kita bisa lihat website itu responsif atau tidak. Jadi itu ada perlu pertimbangan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran ini adalah membiasakan kalian dengan hal-hal itu supaya kalian bisa lebih mendapatkan pengetahuan. Jadi kalian bisa memilih mau menjadi developer game atau developer website atau nanti tutorial-tutorial yang lain apapun, tentunya yang bisa berpeluang menghasilkan cuan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini pengalaman pribadi saya juga basicnya, kalau saya ingin sampaikan lah, basicnya adalah saya seorang teknik sekolahnya mekanik ya, teknik industri, kemudian saya kerjanya dulu pernah di pertambangan, kemudian pernah sebagai teknisi mesin, tidak pernah menyentuh sekali yang namanya dunia digital, tapi saya sekarang bekerja full time sebagai freelancer, developer game, dan juga seorang web developer ya, yang masih amatiran, tidak se-expert teman-teman yang di luar sana. Jadi apabila ada salah kata mungkin teman-teman bisa dikoreksi. Kalau teman-teman mau gabung join di komunitas saya untuk membentuk komunitas yang baik, yang sehat, dan saling berkomunikasi ya, berkontribusi satu sama lain, kalian bisa ikut gabung. Dan yang sudah menyumbangkan sedikit dananya berapapun itu adalah sudah termasuk menjadi pahala yang mengalir juga ya, karena uang yang kalian donasikan itu saya gunakan untuk ikutin training, pelatihan yang berbayar, di mana pelatihan itu akan saya rangkum kembali dan saya share di video saya secara gratis ya. Termasuk cara membuat website ini saya juga mengeluarkan biaya untuk training, dan sekarang kita keluarkan secara free supaya teman-teman yang mungkin ingin belajar tapi nggak punya dana bisa lihat dari tutorial-tutorial yang saya sediakan. Oke teman-teman, dan saya mohon maaf sekali belum bisa memenuhi ekspektasi kalian yang bisa upload video setiap hari ya, karena ada beberapa pekerjaan yang sekarang menumpuk sekali dan itu banyak. Semoga saja saya bisa terus konsisten untuk menyediakan hal-hal pembelajaran yang baik. Intinya jangan pernah permudah diri kalian, persulit kalian dengan belajar secara otodidak ya. Seperti ini kita cari-cari, ini kan sulit sekali ya teman-teman ya, tidak ada yang mudah di dunia ini ya. Tidur aja kalau kita lagi kena insomnia, kita tidak bisa tidur, itu sangat susah sekali ya. Pasti ada waktunya kita dipermudah, ada waktunya kita sulit. Yang penting selalu persulit diri kalian untuk menikmati kemudahan di kemudian hari. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Video ini intro pengenalan kali ini cukup sampai di sini. Jadi nanti di video kedua kita akan membahas tentang konsep-konsep dasarnya ya. Dan juga langsung membahas cara instalasi website. Jadi video kedua nanti itu akan membahas dua hal sekaligus, yaitu konsep-konsep dasarnya, dan langsung kita bahas atau kita tuangkan cara menginstal si website tersebut, apa saja yang kita perlukan, apa saja yang harus dimiliki. Dan tentunya kita tidak menggunakan domain berbayar, tidak menggunakan hosting berbayar, kita menggunakan free hosting dan free domain ya, karena ini untuk pembelajaran free, karena langsung mengeluarkan uang kan sayang juga buat duit teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian nanti pengen ikut belajar di sini, yang penting nggak usah ngeluarin duit dulu, pakai yang free dulu, free domain, free hosting itu ada banyak sekali. Nanti pakai apa akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.